Langkah untuk ibu. Sebuah perjalanan menjemput bahagia. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah dan bukit, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Warti, seorang penjual kue keliling yang setiap pagi bangun sebelum azan subuh, memasak, lalu berkeliling membawa dagangan di atas kepala. Raka adalah anak tunggal. Ayahnya meninggal saat ia masih balita. Sejak kecil, Raka melihat betapa ibunya bekerja tanpa lelah demi memenuhi kebutuhan mereka. Meski hidup serba pas-pasan, Bu Warti tak pernah mengeluh. Senyumnya selalu hadir, bahkan saat kakinya bengkak karena terlalu lama berjalan. Sebelum kamu menyelami kisah ini, aku ingin mengajak kamu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap kisah di saluran ini bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan. Dengan subscribe, kamu bantu channel ini terus berkembang. Dan semoga setiap cerita yang kami bagikan bisa menyentuh lebih banyak hati termasuk hatimu. Nak, ibu nggak butuh banyak. Asal kamu sehat. Tapi Raka tahu, ibunya memendam banyak mimpi yang tak pernah bisa terwujud. Salah satunya, ingin memiliki warung kue sendiri. Tidak lagi harus berkeliling ke pasar dan gang sempit hanya untuk menjual belasan potong kue dengan keuntungan beberapa ribu. Raka tumbuh menjadi pemuda cerdas dan penyayang. Namun, keterbatasan ekonomi membuatnya hanya bisa bersekolah hingga SMA. Meski begitu, dia tidak menyerah. Ia mulai bekerja serabutan, jadi tukang parkir, buruh bangunan, hingga juru ketik di warnet. Setiap malam, Raka duduk di teras rumahnya, memandang langit, dan berjanji dalam hati. Bu, tunggu aku. Suatu hari nanti, aku akan membahagiakan ibu. Aku akan membangun warung impian ibu. Dengan tangan ini, Raka akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota, meninggalkan desanya yang tenang demi mencari penghasilan lebih besar. Ibunya sempat menahannya, namun Raka tenang. Bu, aku nggak mau ibu terus-terusan ngangkat dagangan di kepala. Aku mau ibu istirahat. Percayalah, Bu, aku pasti kembali, bawa kabar bahagia. Dengan hanya membawa tas kecil berisi baju, sepasang sepatu butut, dan bekal dari ibunya, Raka naik bus ke kota besar. Kota itu asing, bising, dan penuh orang berlalu lalang yang tak saling menyapa. Tidak seperti desa. Hari-hari pertama begitu sulit. Ia tidur di masjid, kadang di bangku taman. Ia ditolak di banyak tempat kerja karena ijazah hanya SMA. Namun Raka tidak menyerah. Ia bekerja sebagai tukang cuci piring di warung makan, lalu malam harinya menjadi kurir antar barang. Setiap malam, saat istirahat, ia memandangi foto ibunya yang selalu ia simpan di dompet luluhnya. Bu, Raka kuat ya? Raka belum pulang karena belum bisa beliin warung untuk ibu. Tapi Raka janji, sebentar lagi. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Raka mulai naik perlahan. Ia menjadi dipercaya kepala dapur karena rajin dan jujur. Lalu seorang pelanggan restoran, seorang pengusaha catering, melihat potensinya dan menawarinya kerja. Kamu mau nggak bantu saya? Saya cari orang yang ulet. Saya lihat kamu nggak cuma kerja pakai tangan, tapi juga pakai hati. Raka menerima tawaran itu. Ia belajar manajemen dapur, mengukur dunia usaha makanan. Ia bekerja siang dan malam, menabung setiap rupiah. Ia mulai menulis rencana kecil di buku catatannya. Rencana warung ibu. Suatu hari, saat Raka sedang mengurus pesanan catering pernikahan besar, ia menerima telepon dari tetangga desanya. Raka, ini tentang ibumu? Hatinya bergetar. Bu Warti pingsan di tengah jalan, waktu ngantar kue. Set. Tanpa pikir panjang, Raka langsung pulang kampung. Hatinya diliputi rasa bersalah. Ia tahu, ia terlalu lama mengejar mimpinya, sampai lupa waktu terus berjalan. Sampai lupa tubuh ibunya juga punya batas. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat ibunya terbaring lemah di ranjangnya, wajahnya pucat, namun tetap tersenyum melihat anaknya datang. Nak, kamu makin kurus aja. Udah makan belum? Raka tak mampu menjawab. Ia hanya menggenggam tangan ibunya dan menangis dalam diam. Setelah ibunya diperbolehkan pulang, Raka mengambil cuti panjang. Ia ingin menghabiskan waktu bersama ibunya, yang sudah terlalu lama sendirian. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, memijat kaki ibunya, dan mendengarkan cerita-cerita lama yang dulu tak pernah ia pedulikan. Bu, sekarang gantian ya. Ibu istirahat, Raka yang kerja. Ia kemudian memutuskan untuk membuka usaha kecil di kampung. Berbekal ilmu catering yang ia pelajari, dan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia mulai membangun sebuah warung kue sederhana, tepat di halaman rumah. Awalnya, warga kampung ragu. Tapi setelah detak kue-kue buatan Raka yang lezat dan terjangkau, warung itu mulai ramai. Raka memberi nama warung itu Warung Bahagia untuk Ibu. Di bawah papan nama itu, tertulis kecil,
karena senyum ibu lebih mahal dari segalanya. Warung bahagia. Bisnis kecil itu tumbuh. Raka mempekerjakan ibu-ibu tetangga, mengajari mereka membuat kue, lalu menjualnya bersama-sama. Ia tidak hanya membahagiakan ibu, tapi juga memberdayakan lingkungan sekitar. Buarti kini hanya duduk di depan warung, menyambut pelanggan sambil tersenyum. Tak perlu lagi berjalan kilometer dengan dagangan di kepala. Kini ia menjadi ratu di warungnya sendiri. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Buarti memeluk Raka dari belakang. "Nak, mimpi ibu udah jadi kenyataan. Terima kasih ya." Raka menggenggam tangan ibunya dan menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Belum, Bu. Ini baru permulaan." Raka belum cukup membalas semua kebaikan ibu. Tapi Raka berjanji, setiap langkah Raka, untuk ibu. Tahun demi tahun berlalu. Warung bahagia kini menjadi tempat kebanggaan warga desa. Banyak yang datang bukan hanya untuk membeli kue, tapi juga untuk merasakan hangatnya suasana yang diciptakan Raka dan ibunya. Ada tawa anak-anak, aroma harum kue tradisional, dan senyum ibu-ibu yang kini punya penghasilan sendiri. Namun hidup, seperti sungai, tak selalu mengalir tenang. Suatu malam, badai besar melanda desa. Angin kencang disertai hujan deras mengguncang atap dan tiang warung. Pagi harinya, Raka mendapati bagian dapur rusak parah. Banyak peralatan yang hancur, adonan yang siap dijual terendam air. Para tetangga pun mulai berdatangan, ikut membantu membersihkan. Tapi Raka hanya berdiri bersandar di tengah puing. "Bu, habis semua," bisiknya lirih. Namun Buarti, dengan tubuh yang sudah rapuh, justru tersenyum lembut. "Nak, yang penting kita masih punya niat baik dan tangan untuk bekerja. Warung bisa dibangun lagi. Tapi terima kasih sayang ini, nggak akan pernah rusak." Kata-kata ibu itu membakar semangat Raka. Ia mengumpulkan sisa-sisa bahan, mengajak para tetangga, dan mulai membuat kue ulang dari resep sederhana. Ia mengirimkannya gratis ke rumah-rumah sebagai ucapan terima kasih. Dan yang terjadi, di luar dugaan. Video tentang kebaikan Raka dan ibunya, yang direkam oleh salah satu pemuda desa dan diunggah ke media sosial, menjadi viral. Banyak orang terharu dengan kisah mereka. Donasi pun berdatangan dari berbagai penjuru negeri. Tak hanya cukup untuk membangun ulang warung, tapi juga membuat Raka bisa memperluas usahanya dan membangun dapur pelatihan gratis untuk ibu-ibu di desa. Beberapa bulan setelah badai, di hari ulang tahun Buarti yang ke-65, Raka menyiapkan kejutan. Pagi-pagi ia mengantar ibunya ke depan warung. Di sana, terpampang papan nama baru, dengan cat emas dan huruf besar. "Dapur Warti Cinta Seorang Ibu." Lalu datanglah anak-anak desa membawa bunga dan kue ulang tahun. Di belakang mereka, berdiri para ibu yang selama ini bekerja bersama Raka. Mereka semua berseru bersama. "Terima kasih, Buarti." Buarti menutup wajahnya. Air matanya jatuh pelan. Tangis yang tak bisa ia tahan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak pernah ia bayangkan akan datang seperti ini. "Nak, ibu nggak punya apa-apa untuk dibalas. Tapi doamu akan terus ibu bisikkan tiap malam." Raka memeluk ibunya erat, seperti saat ia masih kecil. "Bu, kalau bukan karena ibu, Raka nggak akan jadi apa-apa." Langkah yang tak pernah berhenti. Kini Raka tak lagi mengejar kekayaan. Baginya, kebahagiaan ibu adalah harta paling tinggi. Ia mulai menulis buku tentang perjuangan dan resep warungnya. Ia diundang ke seminar UMKM untuk berbagi inspirasi. Tapi setiap kali orang bertanya, apa yang paling memuaskan dalam hidupnya, Raka hanya menjawab, "Membuat ibu saya tertawa tanpa harus bekerja lagi." Sementara itu, Buarti menjalani hari orang tuanya dengan damai. Ia mengajari anak-anak membuat kue, mendongeng, dan menjadi sosok yang dirindukan semua orang di desa. Untuk semua ibu di dunia. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, Raka duduk di samping ibunya di teras rumah. Angin sep-sepe berembus, dan langit berubah jingga keemasan. "Teh?" "Ya, Nak?" Kalau Raka dilahirkan lagi, Raka mau jadi anak ibu lagi. Buarti tersenyum. Dengan suara serak, ia menjawab, "Dan ibu akan tetap menjadi ibu yang sama. Yang akan membimbingmu dengan doa, dari pertama kau menangis, sampai sekarang kau membahagiakan."